Assalamualaikum, Sobahul Khair. Alhamdulillah, hari ini bertemu lagi dengan Bunda Nurul di pelajaran Bahasa Arab. Hari ini kita akan mereview kembali materi-materi sebelum kita liburan kemarin. Nah, teman-teman sekarang sudah selesai liburannya. Saatnya kita mempersiapkan penilaian akhir tahun untuk pekan depan. Nah, pekan depan itu teman-teman sudah mulai pekan untuk ujian praktek. Lalu nanti pekan selanjutnya dilanjut dengan ujian tertulis. Semoga anak-anak Bunda semua kelas 3 bisa dimudahkan dan dilancarkan dalam PAT tersebut. Amin ya robbal alamin. Dan Bunda mohon maaf nih teman-teman, Bunda belum bisa bertemu langsung dalam meeting karena Bunda masih berada di luar kota, yaitu di Jawa Timur. Berhubung sinyalnya kurang mendukung di sini, jadi Bunda kirimkan video ini untuk dapat teman-teman lihat dan kita sama-sama mereview, tetapi lewat video. Insya Allah tidak jauh berbeda dengan ketika kita live meeting di Microsoft Teams. Oke teman-teman, ada 3 bab untuk PAT tertulis dan praktek nanti, yaitu ada pelajaran 8. Pelajaran 8 ada yang masih ingat kita membahas tentang apa? Ya, betul. Kita membahas tentang peristiwa alam. Lanjut ke bab 9, ada bab tentang apa? Ya, ada bab tentang alat dapur. Selanjutnya di bab 10 kita kemarin belajar tentang penyakit dan obat. Alhamdulillahirrabbilalamin, teman-teman masih ingat. Nah, coba karena misalnya kunci bahasa Arab itu ada di kosakata, jadi Bunda harap teman-teman masih mengingat-ingat tentang kosakata yang telah kita pelajari dan kita hafalkan bersama-sama kemarin ya. Semuanya masih ingat? Bunda harap semuanya ingat. Dan kita kalau nggak ingat nih, kita sekarang akan review kembali. Dimulai dari bab 8. Yuk kita sama-sama mereview kita mulai dengan bacaan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Peristiwa alam. Kita mulai nadanya dengan sobahun ya. Sobahun itu pagi, lailatun itu malam, matorun itu hujan, sofiyatun itu cerah, naharun itu siang, masaun itu sore, asifatun itu badai, riyahun angin kencang, fayadonatun itu banjir, harikun itu kebakaran, Gomamun itu mendung, mausimul amtor itu musim hujan, inhiyarun tanah longsor, mausimul jafaf musim kemarau, ahdasut tabi'iyah itu peristiwa alam. Oke, hebat semuanya. Alhamdulillah. Seperti itu ya untuk kita mengingat-ingat kembali kosakata di bab 8. Selanjutnya kita masuk ke bab 9, yaitu ada bab tentang alat dapur. Al-ahdasu, al-adawatut, al-matbahiyah. Bagaimana ya cara menghafalkan al-adawatul matbahiyah? Kita mulai dengan nada apa? Ya, kita dengan nada balonku. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Al-adawatul matbahiyah itu alat dapur, sohnun itu piring, finjanun itu cangkir, miklatun itu wajan, kubun itu gelas, maidatun meja makan, kidrun itu panci.
Sikinun itu pisau dor, milakotun itu sendok, syaukatun itu garpu, magsalatun tempat cuci, maukidun itu kompor, mikdahun itu centong, dalwun itu ember, asorotun itu blender, tirmusun itu termos, manadilun itu tisu, rofun itu rak, ibrikun itu teko. Alhamdulillah, betul. Terima kasih teman-teman yang sudah hafal. Nah, teman-teman yang masih agak-agak lupa, bisa diulang kembali ya di bab 8 dan 9-nya. Kita lanjut sekarang ke bab 10-nya. Ke bab 10-nya ada tentang penyakit dan obat. Nah, teman-teman apakah masih ingat nadanya di penyakit dan obat? Ya, di bab 10 kita menggunakan nada kring 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 sepedaku ya. Kita mulai dengan ada su'alun. Su'alun itu batuk, maridun orang sakit, mustashfa rumah sakit, anafluenza itu flu, ishalun sakit perut, sudaun sakit kepala, wajaul asnani sakit gigi, iltihabul uyuni sakit mata, hama itu demam, hikatun itu gatal, kapsulatun itu kapsul, asalun itu madu, akrosun itu tablet, hasbatun itu cacar, hijamatun itu bekam, ada wadawau penyakit dan obat. Nah, alhamdulillah hebat semuanya. Sudah bagus dan sudah kita review dari bab 8, 9 dan 10. Tetapi teman-teman, selain kosakata, kita juga ada tentang kata sifat dan pertanyaan yang dimulai dari hal. Kita mulai dengan kata sifat dulu ya. Jadi kalau misalnya biasanya kita cuma bilang aja sobahun atau cuma harikun kebakaran. Kita mulai dengan kata sifat. Sekarang kita mulai ditambahkan kalau kalimatnya. Misalnya kebakaran besar. Nah, kalau kita lihat besar, sering banget besar. Apa itu besar? Dalam bahasa Arab ada di buku juga beberapa kosakata tentang kata-kata sifat. Ada kabirun, ada sogirun. Kabirun besar, sogirun kecil, dan yang lainnya. Teman-teman bisa lihat di halaman 68. Ada wasi'un, ada doyikun, ada luas, dan juga ada sempit. Lalu ada juga towilun, panjang, dan juga ada qosirun, pendek. Nah, itu adalah semua kata-kata sifat yang harus disambung. Jadi dia nggak bisa berdiri sendiri. Misalnya apa yang panjang atau apa yang besar. Misalnya kata keterangannya adalah yang besar adalah kebakaran, kayak peristiwa alam ya. Harikun kabirun. Nah, seperti itu. Harikun kabirun. Atau misalnya kita mau bilang yang besar itu badai, ada badai besar. Nah, kita bisa bilang sifatun kabirotun. Kenapa menjadi kabirotun? Karena kata bendanya atau isimnya adalah mu'annas, sifatun. Ada tak marbutoh di belakang sifatun. Maka kata sifatnya juga harus ditambahkan tun di belakangnya, karena mu'annas jodohnya dengan mu'annas, perempuan jodohnya dengan perempuan. Ketika jadi kalimat, ketika harikun muzakkar atau laki-laki, kata sifatnya juga harus laki-laki. Harikun kabirun, sifatun kabirotun. Seperti itu teman-teman. Oke, sampai sini paham? Selanjutnya
kita mulai dengan ada itu hal. Bagaimana cara kita menjawab tentang hal? Apakah hal itu? Hal dalam bahasa Arab berarti apakah. Jika teman-teman ada ditemukan hal dalam sebuah pertanyaan, maka jawabannya antara dua, antara iya dan tidak. Apakah kamu murid? Iya, saya murid. Apakah kamu murid? Tidak, aku bukan murid, tapi aku guru. Misalnya seperti itu. Sama dalam bahasa Arab juga. Jika didahului pertanyaan dengan hal, maka jawabannya di antara dua, antara na'am atau iya dalam bahasa Arab, dan la dalam bahasa Indonesia juga bukan atau tidak. Nah, misalnya ada pertanyaan tentang apakah ini sendok? Nah, kita bilang hal hazihi mil'aqatun, tetap hazihi untuk mu'anas mil'aqatun. Apakah ini sendok? Kalau betul yang dipegangnya sendok, maka jawabannya adalah na'am hazihi mil'aqatun. Iya, ini sendok. Kalau misalnya bukan, yang dipegangnya bukan sendok, kita bilang hal hadhihi mil'aqatun. Apakah ini sendok? Tetapi yang dipegang itu ternyata adalah garpu. Kita bilang gimana? La hazihi syaukatun. Jadi la, bukan, ini garpu. Sampai sini bisa dipahami teman-teman? Insyaallah ya. Selanjutnya kita mulai bagaimana cara rubah dari kata sifat muzakkar menjadi muannas. Misalnya wasi'un, kata muannasnya adalah apa ya? Ditambahin tun. Wasi'un, wasi'atun. Betul. Selanjutnya, jika ada tawilun, bagaimana cara merubahnya ke muannas? Wasi'un, wasi'atun. Kalau tawilun, betul, tawilatun. Selanjutnya, kalau qoribun, kata untuk perempuannya adalah qoribun, qoribatun. Jamilun, jamilatun. Semuanya tinggal tambahin tun dan tun semuanya ya. Ya, sampai sini teman-teman, semoga bisa dipahami review kita, dan semoga teman-teman diberikan kemudahan dan kelancaran dalam PAT pekan depan dan pekan yang depannya lagi. Oke, Bunda akhiri dengan bacaan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Semangat semuanya untuk PAT, dan semoga semuanya naik ke kelas 4. Semangat untuk calon-calon kelas 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.